Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Administrasi oleh dosen pengampu Dr. Pridayanto MPDI. Judul materi yang akan dijelaskan ialah pengaruh pendidikan dan pelatihan manajemen perkantoran terhadap personil sekolah. Yang pertama, apa itu manajemen perkantoran? Manajemen perkantoran adalah suatu kegiatan pengelola data atau informasi yang dilakukan secara teratur, sistematis, dan terus-menerus mengikuti kegiatan organisasi dengan tujuan mencapai keberhasilan tugas organisasi yang bersangkutan. Yang kedua ialah tahap-tahap manajemen perkantoran. Dari berbagai rumusan mengenai manajemen perkantoran, jelas yang terkandung di dalamnya meliputi tahap-tahap rangkaian kegiatan, yaitu 1. Tata penyelenggaraan atau fungsi tata penyelenggaraan terhadap komunikasi dan pelayanan market dari suatu organisasi. Yang kedua, pelaksanaan secara efisien. Apa itu efisien? Efisien ialah suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besar biaya atau sumber daya yang dihasilkan untuk mencapai hasil yang diinginkan, misalnya menjadi lebih cepat atau lebih mudah. Contoh, buruh di Indonesia dapat menyusun batu sekitar 100 sampai 125 batu dalam waktu 8 jam. Itulah contoh pelaksanaan secara efisien. Yang ketiga, pengendalian atau pengarahan. Pengendalian atau pengarahan untuk melihat apakah segala kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana yang digariskan, dan hal ini yang penting untuk menentukan rencana kerja yang akan datang. Yang keempat, pengorganisasian dan penggerakan. Pengorganisasian penggerakan ialah proses untuk memilih orang atau personal sekolah lainnya, serta mengalokasi sarana dan prasarana untuk menunjang tugas orang-orang tersebut dalam rangkaian mencapai tujuan sekolah, dengan sistem yang bergerak dalam merumuskan pendewasaan manusia sebagai makhluk sosial agar mampu berintegrasi dengan lingkungannya. Dan adapun prinsip-prinsip dalam kinerja personil sekolah, yaitu diantaranya 1. Strategi. Strategi membahas masalah kinerja secara luas, lebih urgen dengan tujuan jangka panjang. Yang kedua, holistik. Holistik bersifat menyeluruh, mencakup seluruh aspek dalam ruang lingkup, sejak perumusan tujuan, perencanaan, pelaksanaan, umpan balik, pengukuran, penilaian, review, dan perbaikan kinerja. Yang ketiga, terintegrasi. Terintegrasi manajemen kerja ialah suatu proses yang merupakan sebuah sistem sehingga menunjukkan hubungan antara masukan, proses, hasil, dan manfaat. Dengan demikian, aspek yang terkandung di dalamnya saling berkaitan sehingga merupakan hubungan yang terintegrasi. Yang keempat, perumusan tujuan. Yang kelima, perencanaan. Yang keenam, umpan balik. Umpan balik dipergunakan untuk meninjau kembali perencanaan kinerja. Yang ketujuh, pengukuran. Pengukuran dilakukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan dapat mencapai dengan lebih baik. Yang kedelapan, perbaikan kinerja sekolah. Yang kesembilan, berkelanjutan. Yang kesepuluh, menciptakan budaya. Menciptakan budaya. Budaya kerja sekolah mempunyai dampak penting bagi kinerja ekonomi jangka panjang karena menentukan keberhasilan dan kegagalan kinerja. Yang ke-11, pengembangan. Yang ke-12, kejujuran. Prinsip kejujuran memperoleh manfaat terbesar guna keberhasilan kinerja sekolah. Yang ke-13, pelayanan. Prinsip pelayanan merupakan tanda yang paling kuat untuk pengukuran dan perencanaan. Yang ke-14, tanggung jawab. Yang ke-15, konsekuensi dan kerjasama.